Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan juga sahabat dimanapun berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di pagi hari ini saya akan berkeliling ya di sekitar kebun saya, dan nanti saya juga akan memetik buah rambutan karena ada 2 pohon teman-teman yang buahnya itu sudah kelihatan merah-merah ya teman-teman. Dan saya juga akan memetik sayuran juga lauknya, ikan nila yang berada di kolam belakang. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat dulu kira-kira sayuran apa saja yang nanti bisa kita petik dan kita sayur mumpung masih pagi ya teman-teman ya. Jadi memang saya memanfaatkan halaman ini dengan optimal ya. Walaupun halaman saya ini tidak terlalu luas dan tidak rata teman-teman, tapi bisa ya kita siasati dengan sebagian tanaman ini aku gantung atau aku tempel-tempel ya di dinding atau di rak-rak ya, dan juga kita letakkan di pinggir-pinggir kolam. Jadi walaupun lahan pekarangannya ini tidak begitu luas, tapi bisa menampung banyak ya tanaman ya. Kita lihat dulu teman-teman ya, kira-kira sayuran yang bisa kita petik hari ini apa saja ya teman-teman ya. Di bagian sini ini banyak sekali aku tanam dari sayuran kenikir ya teman-teman ya. Nanti kita akan memetik dan bisa kita gunakan sebagai sayur yang bisa kita buat sambalan ya teman-teman. Ini sangat rimbun sekali, bahkan sudah sangat tinggi-tinggi ya. Dan ini beberapa kali teman-teman sudah aku panen. Lumayan daripada kita ke pasar, sekalian kita keliling kebun dan sekalian kita bisa memetik sayuran-sayuran ini. Ini hanya kira-kira sekitar 3 meter aja ya lahannya yang aku tanami untuk kenikir ya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk teman-teman di daerah lain kenikir ini ada sebutan lain atau nama lain ya teman-teman. Nanti coba bisa diberitahu ya dari mungkin Kalimantan, Sulawesi, NTT dan daerah-daerah yang lain ya. Barangkali kenikir ini kalau di daerah saya pohonnya seperti ini teman-teman, dan biasanya ini dipakai lalapan. Kalau di daerah teman-teman apa ya namanya, nanti bisa di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa kita petik, lumayan udah rimbun dan ini pasti sangat segar sekali ya teman-teman ya. Sayuran segar dan juga sayuran organik. Untuk buah aku menanam rambutan sama pepaya, dan ada alpukat dan mangga, tapi saat ini masih belum berbuah ya teman-teman. Yang sementara berbuah ini ada rambutan, nanti kita juga akan petik karena sudah memerah. Kalau ini adalah bumbu dapur yang namanya lengkuas ya teman-teman. Ada juga aku tanam kunci, kencur, kunyit, dan ada juga sambiloto teman-teman. Ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Ada juga cabai teman-teman. Nanti juga akan kita petik, akan kita gunakan untuk sambalan dan juga untuk sayur ya teman-teman ya. Kita petik juga nanti kemangi karena aku mau ambil ikan nila di kolam yang akan aku goreng aja ya teman-teman, dan nanti ada lalapannya kemangi. Ini nanti bisa petik ya untuk lalapannya ya teman-teman ya, dari ikan goreng nila.
Nah, setelah kita berada di halaman samping timur ini teman-teman, kita akan memasuki halaman depan dan masuk di halaman samping barat rumah ya teman-teman, yang mana di sana juga banyak sayuran yang nanti juga akan kita petik ya teman-teman ya. Memanen beberapa buah dan sayuran itu adalah penantian. Jadi pada saat waktu panen kita itu senang banget teman-teman. Ada ikan, ada sayuran, ada buah-buahan yang bisa melengkapi untuk kebutuhan ya kita sehari-hari. Nah, untuk yang berada di sebelah timur rumah ini juga saya gunakan untuk budidaya anggrek, utamanya adalah anggrek dari jenis vanda, anggrek limbata, ada juga anggrek tirai, dan juga ada anggrek kuku macan, juga anggrek tebu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke halaman depan lagi. Di sana ada anggrek-anggrek teman-teman. Nanti coba kita akan lihat, dan nanti juga sekalian masuk di halaman barat rumah dan juga di halaman belakang, sekalian kita akan ambil ikannya. Jadi seperti ini halaman yang berada di timur rumah ya teman-teman. Semua aku tanami dengan berbagai tanaman sayuran dan juga toga. Di bagian ujung timur ya, ini juga aku deret dari tanaman-tanaman begonia yang aku gantung, yang berada di sini. Hampir semuanya itu adalah tanaman bunga ya teman-teman. Bunga-bunga begonia, pilo, dan juga tanaman krokot Jepun. Tapi pada pagi hari ini tanaman krokot Jepunnya masih belum bermekaran, karena bermekarannya itu bila sudah sekitar jam 9-10 pagi. Nah, karena itu dinamai bunga pukul 9 atau dinamai juga krokot Jepun. Selain aku gantung-gantung, aku memanfaatkan dari galon ya air mineral yang saya gunakan untuk menanam dari sayuran ya teman-teman. Di sini juga ada sayuran, dan di bagian sini ini memang bersebelahan dengan akses jalan. Di sini kalau siang hari itu langsung kena paparan sinar matahari ya teman-teman ya. Maka dari itu di sini aku tempatkan dari bunga-bunga panas seperti bougainville dan juga bunga sakura. Buah kelengkengnya ini masih belum tua teman-teman, masih kecil-kecil, tapi ini buahnya besar-besar. Namanya adalah kelengkeng pingpong gitu ya teman-teman, karena memang diameter besarnya dari buah kelengkeng yang di bagian sebelah sini itu besar-besar dan sudah pernah panen 2 kali teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya di halaman depan ya. Jadi ini merupakan gang yang tembus sampai ke depan, ke halaman depan ya, dari dapur, dan penampakannya di dinding ya seperti ini. Aku juga taruh beberapa tanaman dari ini teman-teman, anggrek ya, tirai ya, spider plant yang aku gantung, dan yang di pot putih-putih itu adalah bunga gloxinia. Yang di bawah ini macam-macam teman-teman. Ada calathea, ada diven, anthurium kuping gajah, ada keladi, dan masih banyak lagi. Termasuk di sisi samping kiri, ini adalah anggrek yang aku budidayakan di atas kolam. Jadi ini merupakan gang ya, yang tembus dari dapur kita bila mana kita akan memasuki halaman depan. Oke, kita akan ke depan ya teman-teman ya.
Kita akan lanjut teman-teman ya. Untuk buah rambutan ini akan diambilkan Pak Wawan ya. Udah diambilkan. Nanti bisa kita gunakan buah sambil kita mengerjakan menanam ya dari sayuran berada di rumah singgah teman-teman. Jadi bisa kita pakai buah ya teman-teman ya. Nah, untuk cabenya ini adalah tugas anak saya, teman-teman. Sudah memetik ya, dan kita lanjut masuk ke halaman samping rumah di bagian barat. Untuk buahnya sudah ada yang memetikkan, untuk cabai, untuk sayuran, kenikir, sawi, juga ada pepaya. Ini sudah ada yang mengambil sendiri teman-teman. Jadi kita harus lanjut dulu ya. Nah, di bagian sini ini halaman depan ya teman-teman ya. Yang juga aku taruh di sini anggrek ya. Ini teman-teman anggrek vanda saya dan anggrek bulan ini juga berbunga ya saat ini. Dan yang ada di pot kuning-kuning itu adalah anggrek golden boy. Ada juga yang di depan itu sudah berbunga teman-teman, tapi masih belum mekar. Di bagian teras ini juga aku gantungkan bigunia dan juga aku letakkan di rak ini. Ada beberapa anggrek ya, ada anggrek cattleya, ada anggrek bulan dan juga super bean. Untuk yang ambil ikan nanti sudah diambilkan sama Pak Wawan juga. Setelah ambil rambutan nanti ambil rambutan. Pak Wawan setelah ambil rambutan nanti langsung aja ambil ikannya ya Pak Wawan. Kira-kira 10 ekor cukup lah. Nanti ada lauk yang lain. Oke lanjut teman-teman ya. Kita akan memasuki halaman samping rumah. Untuk anggrek selain ada di halaman belakang itu juga banyak aku taruh di halaman depan ini ya, dan juga teras ya teman-teman. Karena di halaman depan dan teras ini cukup sendu artinya tidak banyak mendapatkan paparan sinar matahari. Jadi anggrek itu memang ada yang paling bagus berada di tempat yang lembab ya, tapi juga perlu kita perhatikan adanya sirkulasi udara, kelembapan, angin, air, matahari ya teman-teman, dan juga air. Selain itu juga kita perhatikan untuk media tanamnya dan juga penyiraman. Nah, setelah kita perhatikan beberapa hal tersebut, anggrek-anggrek ini memang bisa hidup ya teman-teman ya, dan bahkan berbunga cukup lebat. Selain anggrek yang aku tempatkan di sini ada tanaman diven. Ini diven galaksi ya teman-teman. Ada diven tisu, ada pillow linet ya teman-teman, dan yang berada di rak ini aku tempatkan anggrek-anggrek ya. Untuk perawatan anggrek sendiri ini aku hanya menggunakan dari pupuk limbah dapur ya teman-teman ya. Dan juga sesekali ini juga aku berikan perawatan ya dengan salah satu obat ya anggrek ya teman-teman, untuk agar supaya bisa tumbuh maksimal ya teman-teman. Ini anggrek dendro semi keriting ya. Ini sudah hampir 1 bulan teman-teman ya.
bunganya masih cantik, warnanya masih belum pudar. Untuk mempertahankan warna dari anggrek ini bisa kita tambahkan seperti limbah dapur, tepung dari cangkang telur, bisa dari lidah buaya, dari air cucian beras, dan juga bisa kita gunakan rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih yang kita campurkan dengan kopi ya. Nah, jadilah tanaman-tanaman ini bisa cantik ya, dan juga warnanya itu tidak gampang pudar ya teman-teman. Dia akan bertahan agak lama, dan tentunya untuk daun, akar, batang ini pun juga sehat. Termasuk tanaman-tanaman hias yang lain ini juga aku berikan pupuk ya, sama dengan anggrek. Seperti keluarga aglonema ini sangat rimbun-rimbun sekali teman-teman. Seperti ini ada Big Papa, ada Snow White, dan juga ada Kocin ya teman-teman. Ada juga Dut Anjamani di sini. Dan ini teman-teman anggrek tanah ya, Golden Boy yang udah mau kenop ini. Ada beberapa. Ada juga yang masih aku gantungkan itu masih remaja teman-teman. Sebentar lagi nanti akan mulai berbunga juga. Nah, untuk aglonemanya juga rimbun-rimbun karena aku rawat ya, seperti halnya anggrek ya, yang aku berikan dari pupuk-pupuk ya, limbah dapur ya teman-teman. Jadi daunnya itu bisa utuh-utuh ya teman-teman ya. Apalagi ini kalau kita bersihkan ya, kita lap, ini akan semakin glowing ya teman-teman. Insya Allah nanti akan kita lap ya, karena beberapa waktu ini kita lagi mengerjakan untuk penanaman lahan yang berada di rumah singgah. Di sana aku tanam cabai. Kita bertani ya teman-teman ya. Selain kita memiliki koleksi tanaman yang harus kita rawat, tapi kita juga untuk ketahanan pangan ya, dan pemanfaatan halaman dan pekarangan yang berada di rumah singgah itu kita tanami berbagai sayuran organik. Nah, setelah kita masuk di halaman depan, kita masuk di halaman samping sebelah barat teman-teman, dan langsung kita masuk di halaman belakang. Nanti sudah diambilkan ikannya sama Pak Wawan. Nah, itu rambutannya sudah. Oh, ini rambutan sama pepaya sudah ditaruh di sini ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan, ini ada pepayanya yang sudah menguning, ada juga rambutan cukup banyak ya teman-teman ya. Dan ini anak aku teman-teman yang sudah ini ya memetik kenikir. Mbak Intan, cabenya enggak ada toh? Oh, ini cabenya teman-teman ya. Nih cabenya, sudah ada cabenya juga, ada sawi dan ada kenikir. Dan sudah diambilkan rambutannya pula. Tinggal kita akan masuk di halaman samping. Dan saat sekarang Pak Wawan masih ambil ikannya teman-teman. Pak Wawan, nanti ikannya cukup 10 ekor aja. Nanti Pak Wawan ambil 4, saya ambil 6 ya. Cukup. Oke, nanti kita panen kalau sudah waktunya, dan bisa kita bagi ya dikit-dikit sama tetangga dan saudara kita. Kalau nanti panennya banyak, kita bisa juga untuk menjualnya. Kalau di halaman samping barat ini juga aku tanam beberapa tanaman toga seperti serai ya teman-teman, dan juga ada buah apukat yang buahnya ini besar ya. Siapa ya namanya? Saya namanya lupa teman-teman. Pokoknya ini apokat Thailand yang buahnya itu gede-gede banget ya teman-teman ya.
Dan juga aku di sini ada tanam cabai ya. Ada tanaman cabai. Tadi sudah banyak ngambilnya, tapi ini masih ada yang merah-merah ya. Ada juga pepaya ya teman-teman ya. Dan cabenya yang berada di sebelah sini itu rimbun-rimbun sekali teman-teman. Ada masih remaja dan juga ada yang sudah berbuah. Di tempat ini memang full sinar matahari, jadi tanaman yang berada di sini ini bisa rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Ada juga pre teman-teman yang aku tanam di sini. Ada lidah buaya yang biasanya aku ambilin untuk aku gunakan pupuk ya dari tanaman hias. Nih teman-teman ya, cabenya yang masih remaja yang baru saja aku pruning, cabangnya ini sangat banyak sekali. Semoga saja nanti bisa berbuah banyak ya. Kalau dilihat dari batang cabenya dan daunnya ini banyak ya, kelihatannya banyak ya teman-teman ya buahnya. Daunnya bisa mekrok seperti ini teman-teman, dan cabangnya ini banyak. Kalau yang tinggi ini adalah bunga kenanga, tapi bunga kenanga ini juga banyak manfaatnya yang biasanya itu digunakan oleh warga ya teman-teman ya. Dan yang tinggi ini adalah kamboja, bunganya merah dan tangkainya menggantung ya teman-teman. Ada juga aku tanam dari mangkokan yang biasanya itu saya gunakan untuk merawat rambut teman-teman. Dan di usia ini ya, saya sudah purna ini, alhamdulillah rambut saya itu belum ada satu helai pun yang putih, karena saya sering merawat dengan tanaman lidah buaya, mangkokan ya teman-teman ya, dan juga seledri. Jadi itu kita manfaatkan dari tanaman toga ya teman-teman ya, selain untuk konsumsi sayur tapi juga bisa kita gunakan untuk perawatan kesehatan gitu ya. Jadi yang berada di halaman samping rumah, tepatnya di barat rumah, ini memang banyak aku tanam dari berbagai toga, juga ada beberapa sayuran dan buah ya teman-teman ya. Kita akan memasuki ke halaman belakang, dan di samping rumah ini baru saja aku tanam dari kerokotan ya, yang waktu kemarin untuk lahan di barat rumah ini aku gunakan untuk tanaman sayur seperti tomat, cabai, dan terung. Dan karena saya rasa aku udah bosan ya teman-teman, jadi untuk yang di bagian sini itu aku ganti aja dengan tanaman-tanaman bunga ya. Saya belum pernah memiliki tanaman-tanaman bunga seperti ini. Ada miana, juga ada pisang kutea, ada yang pendek-pendek itu dari krokot yang warnanya hijau dan merah. Jadi warnanya nanti kalau sudah hidup bisa cantik. Ada warna yang kontras ya teman-teman ya. Dan juga aku tambahkan lili paris yang berada di pinggir-pinggirnya. Jadi selain kelihatan terang ya teman-teman, ini karena musim hujan jadi hanya mengurangi nyamuk. Nah teman-teman yang memiliki kebun atau tanaman banyak di rumah, nanti bisa kita aplikasikan bagaimana cara untuk mengusir nyamuk ya, atau langsung teman-teman memiliki obat nyamuk bakar ya, dipotong-potong ya, ditaruhkan suatu mangkok, ditambahkan air dan kayu putih ya, ditaruh di tempat-tempat yang terdapat tanaman-tanaman yang rimbun.
Setelah itu nanti nyamuk itu pasti akan jera, tidak akan datang lagi ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tip bagaimana bila di rumah kita ini seperti saya banyak sekali, bahkan seperti hutan teman-teman ya, tanaman yang berada di halaman kita ini. Oke, next kita akan masuk ke halaman belakang, paling belakang, dan di sana sudah ambil ikannya mungkin. Oh ya, ya Pak Wawan, taruh di ember ya, nanti akan segera ke situ. 10 ya. Oh, dapat 12. Enggak apa-apa. Oke, enggak usah dimasukkan dalam kolam lagi, biar saja saya ke situ ya. Nah, teman-teman, kita sudah diambilkan ya untuk ikannya. Coba kita lihat ikannya apa sudah besar-besar ya, karena baru beberapa bulan saja teman-teman, dan ini hanya mencoba untuk melihat seberapa gedenya, besarnya dari ikan nila ini. Karena kalau kita kasih makan itu kan hanya kelihatan kepalanya ya teman-teman. Jadi dengan mengambil ini kita bisa langsung tahu sebesar berapa untuk ikan nilanya. Nah, kita sekarang akan memasuki halaman belakang yang sudah diambilkan untuk ikan nilanya teman-teman. Nanti akan segera kita goreng. Tadi udah ambil kemangi, udah ambil sayur kenikir, sudah ambil cabai, udah ambil tomat, dan sekarang kita mau ambil lauknya. Oke, kita mau masuk ya teman-teman ya. Kita sudah memasuki di halaman paling ujung atau halaman belakang. Di sini banyak sekali tanaman yang aku tanam ya, termasuk tanaman-tanaman hutan seperti kadaka, dan ini teman-teman ada Wijaya Kusuma yang sangat rimbun sekali. Seperti ini. Ada juga ini pohon kedondong, dan juga ada pohon berimbing yang sudah sering berbuah teman-teman. Jo, kamu mau ikan? Udah dapat berapa Pak Wawan ikannya? 12. Nanti kamu makan sama ikan mau Jo? Loh, kenapa sih belum makan? Iya, dia itu teman-teman suka ngintil ikut saya. Duduk di sini. Nah, teman-teman, di halaman belakang ini banyak aku tanam seperti ini. Rumahku seperti hutan, tapi tidak ada nyamuk teman-teman, karena saya memberikan obat nyamuk bakar tadi ya, yang sudah aku sampaikan. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya ya, pengusir nyamuk yang kita taruh di kebun atau di taman. Di sini ini aku tanam dari anggrek ya, yang remaja ya teman-teman, yang aku taruh di pot dan aku gantungkan di sebuah gantungan besi. Tapi di sini bagus teman-teman, karena kemarin itu ini pengembangan dari keki-keki yang sangat kecil-kecil sekali, dan saat sekarang itu sudah ada yang mau berbunga. Di tempat ini bagus untuk anggrek karena dari faktor kelembapan, sirkulasi udara, ada matahari, ada angin, air ya teman-teman ya. Jadi anggrek ini terasa seperti berada di habitatnya, seperti layaknya di hutan di sini, karena anggrek-anggrek ini aku adopt itu tidak jauh dari ini habitatnya ya. Jadi selain aku taruh ya kayu-kayu teman-teman ya, bahkan di pot ini juga aku tambahkan dari kayu kecil-kecil ya, yang aku ini teman-teman tambahkan pinus ya. Jadi itu merupakan media kayu juga. Nah, kita udah dapat 12 ikan ya yang udah diambil ya, yang kita tempatkan di ember ya teman-teman ya. Wah, ternyata anggrek pati murungnya juga berbunga ini Dek. Bagus ya Dek Intan ya. Ternyata ini juga bagus loh pati murung ini, dan rajin banget berbunga.
Nah, selain tanaman kadaka juga aku taruh di sini teman-teman, ada tanduk rusa juga ya. Dan saat sekarang itu anggreknya sudah banyak banget yang mulai spike ya. Ada anggrek super bean, ada anggrek dendro, anggrek cattleya, dan juga masih banyak lagi teman-teman. Nah, kalau yang berada di tembok ya, di ujung sana itu adalah kadaka. Sehingga anggrek-anggrek ini terasa dia seperti di hutan ya teman-teman. Dan aku tambahkan kolam, ini ada untuk menambah tempat ini tuh jadi lembab ya, jadi agak dingin gitu ya teman-teman. Apalagi di musim kemarau ini sangat membantu untuk kelembapan dan mengurangi cahaya sinar matahari. Oke, kita akan lihat ya. Mana Pak Wawan? Ditaruh di mana Pak Wawan? Oh, di sana. Baiklah, aku akan ke sana. Kita sudah diambilkan ikan nila ya teman-teman ya, sama Pak Wawan. Pak Wawan terima kasih ya, udah ambil tadi ikannya. Ambil 4 ya. Oke ya Pak Wawan, dipakai lauk aja, digoreng ya. Kalau mau sayurnya di depan tadi diambilkan Mbak Intan, ada cabai, tomat, kemangi, silahkan ambil. Iya, ambil aja, nggak usah metik lagi maksudnya. Nah, oke teman-teman, kita sudah diambilkan ya di kolam ini. Kolam ini tidak begitu luas teman-teman, tapi cukup menampung banyak ikan nila. Dan yang berada di halaman samping timur itu adalah ikan gurame. Tapi untuk guramehnya nanti aja teman-teman, gantian ya kita memanennya. Jadi bisa merasakan satu-satu dari ikan ya yang kita rawat ya, kita ternakkan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ikannya. Oh, sama Pak Wawan. Ini teman-teman. Ini, wow, ini teman-teman ikannya ya. Jadi ini, nah, kita bisa, oh cukup lumayan besar-besar teman-teman ternyata ya ikannya ya. Ini ditaruh di ember, sudah segede-gede ini. Alhamdulillah lumayan. Nah ini ya teman-teman ya. Wow, ada yang jatuh. Nah, oke teman-teman, kita sudah dapat ikan, sudah dapat sayur, udah dapat buah, dan ikan ini masih segar ya teman-teman ya. Jadi nanti pasti sangat gurih sekali kalau kita goreng ya. Dan semua sayuran yang kita ambil ini adalah merupakan sayuran organik juga. Jadi merupakan bahan makan dan sayuran yang sangat sehat semua karena kita tidak menggunakan dari pupuk pestisida. Nah, oke teman-teman, saya kira sudah saatnya aku mohon pamit ya teman-teman ya. Jadi demikian teman-teman, ada lahan dan pekarangan yang tidak terlalu luas ya, yang bisa aku gunakan untuk bercocok tanam dan juga untuk kolam, ada juga untuk tanam buah-buahan walaupun tidak banyak ya, cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Jadi walaupun halaman kita itu sangat sempit, bisa kita upayakan dengan cara-cara
penanaman dengan tips-tips seperti vertical garden atau tanam bersusun. Nah teman-teman, kita keliling ya. Ini tadi sayurannya diambilkan Mbak Intan. Ada sayur peniken yang di ujung sana tadi, ada sawi ya, dan juga ada cabai teman-teman, lumayan ya. Dan juga ada pepaya. Tapi ini mesti harus di apa ya? Biar masak dulu ya teman-teman, nanti masak lumayan. Ini tebal teman-teman, dagingnya ya, dan manis sekali. Besarnya cukup, tapi juga ada sih yang besar-besar, tapi untuk sekali konsumsi cukup satu ini ya, satu buah pepaya ini sudah cukup. Dan ini juga kita udah dapat untuk rambutannya. Nah ini teman-teman ya, lumayan. Nah oke teman-teman ya, setelah kita memanfaatkan halaman pekarangan, ternyata ada juga manfaatnya dan bisa membantu untuk terpenuhinya dapur ya keluarga kita, dan juga pemenuhan pangan ya untuk kita. Dan untuk sayur, untuk buah, ini tentunya kalau kita bisa menanam sendiri, ini adalah merupakan sayur dan buah organik yang sangat sehat sekali untuk tubuh kita. Nah teman-teman, marilah kita manfaatkan halaman pekarangan. Walaupun kita menanamnya harus berada di polybag ya, tabulapot, itu tidak apa-apa. Dan bahkan di halaman kita ini aku tempel-tempel ya teman-teman ya, kita bikin seperti vertical garden. Bahkan limbah seperti sabun kelapa ini bisa aku gunakan teman-teman sebagai pot anggrek. Jadi kita tidak harus membeli, kita manfaatkan limbah-limbah yang bisa menambah dari fungsi dan nilai tambah. Nah oke ya teman-teman ya, setelah kita berkeliling, kita sudah memanen sayur, memanen buah, saatnya aku akan sendiri. Nanti kita akan bersua kembali, dan salam semuanya kepada pemirsa di seluruh Nusantara. Nanti kita akan kembali lagi ya untuk video-video yang terbaru saya dari Ani Flower Garden. Dan jangan lupa untuk pemirsa semuanya dukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Untuk alamatnya dari garden saya atau rumah saya ada, sudah saya tambahkan di kolom deskripsi. Dan bagi pemirsa yang selama ini sudah memberikan like-nya, support-nya ya, itu aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua itu akan menjadikan ladang ibadah dan juga amal ya untuk pemirsa, dan kita sambung silaturahmi di seluruh Nusantara. Oke teman-teman dan sahabat juga pemirsa semuanya, terima kasih untuk kali ini, dan kita akan sambung lagi. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.